Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa amma wadhaiful qiraati fasalasatun, dan adapun tugas-tugas imam dalam hal bacaan-bacaan sembahyang fasalasatun, maka ada 3 perkara. Awaluha, yang pertama, ayyusirra bidu'ail istiftah wa ta'awudzi, bahwa si imam merendahkan suaranya dengan membaca doa iftitah dan membaca a'udzubillah. Artinya itu kada perlu nyaring, cukup mendengar seorang. Kal mumparidi, sama halnya orang yang sembahyang sendirian. Orang sembahyang sendirian pun doa iftitahnya, a'udzubillahnya itu gimit suaranya, israr. Wa yajhara bil Fatihah, dan bahwa si imam itu menyaringkan suaranya dengan membaca surat Fatihah. Surat Fatihah itu dalam mazhab kita 7 ayat, dihitung mulai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minha, 1 ayat dari surah Fatihah. Bila ketinggalan Bismillahirrahmanirrahim berarti kurang Fatihahnya. Nah, itu mazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau membaca Fatihah itu nyaringnya mulai bismillah. Nyaringnya mulai bismillah. Wasurata ba'daha, dan surah sesudah Fatihah nyaring juga. Fi jami'is subhi, pada sekalian subuh, rakaat pertama, rakaat kedua subuh, Fatihah dan surah nyaring. Wa ulatail isya wal maghribi, dan rakaat pertama, kedua, maghrib dan isya nyaring juga Fatihah dan surah itu. Wa kadzalikal munfaridu, demikian pula orang yang sembahyang sendiri. Orang sembahyang sorangan di rumah, subuh, maghrib, isya, itu Fatihahnya nyaring, surahnya nyaring. Walaupun sembahyangnya siang. Subuh misalnya melandau pukul 8, pukul 10. Nyaring. Tetap disuruh menyaring. Kalau sembahyang siang, zuhur, asar, itu israr. Gimit. Walaupun malam. Misalnya kita mengqadha zuhur, mengqadha asar di malam hari, tetap itu gimit. Tapi kalau mengqadha subuh, maghrib, isya, walaupun di siang hari, tetap disunatkan nyaring. Wa yajhara, dan bernyaring pula si imam biqaulihi, dengan perkataannya amin. Bis salatil jahriyah, pada sembahyang yang nyaring tadi. Subuh 2 rakaat pertama, isya, maghrib, amin nyaring juga. Wa kadzal ma'mumu, demikian pula makmum nyaring juga aminnya itu. Wa yukrinal ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imami ma'an la taqiba,
dan menyertakan oleh makmum akan mengucapkan amin itu dengan mengucapkannya amin si imam besertaan bukan bergantian. Nah, jadi beimbai beserta. Jadi begitu imam nah makmum pun langsung juga. Jangan tuntung imam hanya makmum, nah itu ta'kib ngarannya. Nah, jadi di dalam sembahyang yang mana kita itu disunatkan besertaan imam amin ini. Nah, setiap gerakan bacaan dalam sembahyang kita mesti sesudah imam. Ada yang wajib seperti takbiratul ihram. Itu imam Allahu Akbar hanyar kita. Kemudian membaca Fatihah imam dulu hanyar kita. Ruku imam dulu hanyar kita. Semua gerakan itu imam dulu hanyar kita. Makmum kecuali mengucap amin. Nah itu beimbai besertaan. Nah, as-saniyatu yang kedua ayyakunal lil imami bahwa adalah bagi imam fil qiyami dalam waktu berdiri salasu sakatatin ada 3 saktah. Ada 3 saktah, ada 3 diam sejenak. Ada 3 diam sejenak. Ulahunna yang pertama idza kabbara bila imam bertakbiratul ihram li du'ail istiftah untuk baca doa iftitah. Itu ada saktah. Allahu Akbar. Nah, diam sejenak. Hanyar membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Doa iftitah. Jangan disambung. Bersambung itu artinya Allahu Akbar kabira. Itu bersambung adanya. Itu mesti ada putus sedikit. Nah, ada diam sejenak. Itu baik imam atau kita makmum atau sembahyang sorangan pun kayak itu juga. Jangan disambung antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Mesti ada diam sesaat di situ. Wasaniyatu saktah yang kedua idza faragha minal Fatihah. Tuntung membaca Fatihah. Maksudnya di sini ada 2 saktah antara waladhdallin dengan amin, itu ada saktah sedikit. Jangan disambung untuk membedakan bahwa amin itu bukan bagian Fatihah. Waladhdallin. Nah, stomat dulu gemandak hanyar amin. Nah, imbah amin itu bagi si imam itu ada saktah yang panjang sebelum baca surah. Artinya untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Fatihah itu. Asali satu yang ketiga idza faragha minas surah, apabila selesai membaca surah, qabla ayyarka'a sebelum imam itu ruku', wahya akhaffuha itulah yang paling cepat saktah itu, wadzalika yang demikian biqadri ma tanfasilul qira'atu dengan kadar yang terpisah bacaan anit takbir daripada takbir. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Nah, jangan disambung din Allahu Akbarnya itu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar itu bersambung orangnya. Nah, itu jangan. Itu baik imam, baik makmum, baik apalagi orang sembahyang surangan, jangan disambung itu.
Begitu habis membaca surah kita sembahyang, jangan langsung Allahu Akbar. Itu ada diam satu mat di situ. Faqad nuhiya anit ta'jil bihi, dan sungguh dilarang daripada menyegerakan padanya itu. Padanya takbir itu. Wala yaqra'ul ma'mumu, dan tidak membaca si makmum wara'al imam, di belakang imam, illal fatihah, kecuali fatihah saja. Nah, makmum baca fatihah aja, kada usah membaca surah. Lain imam, nah imamnya membaca surah rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau makmum surah aja, tuntung surah, dengarkan bacaan imam, tuntung fatihah. Nah, tuntung fatihah baca, imam baca surah, tugas makmum hanya istima'ul Quran, mendengar Quran imam itu. Wa illam yasma'il ma'mumu fil jahriyah li bu'dihi, jikalau makmum tidak mendengar pada sembahyang yang bernyaring maghrib isya subuh, li bu'dihi, karena jauhnya dia. Ini kada bamik rupanya. Nah, makmum ini jauh di belakang, kada mendengar imam baca surah, kada mendengar. Aw kana fis sirriyah, atau pada sembahyang sirriyah, zuhur asar. Fala ba'sa, tidak mengapa, bikiraatihi, membacanya si makmum, as-surata, akan surah. Nah, sembahyang zuhur asar, kita sudah tuntung baca fatihah, imam belum lagi ruku. Nah, baik kita berbacaan pada kita berenai. Soalnya mendengar bacaan imam kada mendengar juga, zuhur asar kada kedengaran, kita sudah waladhdallin amin, belum juga lagi ruku si imam nih. Nah, kita disuruh di situ membaca surah, menunggu imam ruku itu. Nah, daripada berenai yang didengarkan kadada dari imam, kita dibaca surah sana. Asali satu, yang ketiga, tugas imam dalam hal bacaan, at-takhfifu aula, mempercepat, meringankan bacaan, aula lebih baik, siyama apalagi idza kasural jam'u, bila banyak jamaahnya. Makin banyak jamaah, imam makin disuruh cepat. Jangan baca surah nampaknya panjang artinya. Makin banyak orangnya, nah makin disuruh balakas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna bihim ad-dha'ifa wal kabira wa dzal hajah. Bila sembahyang salah seorang kamu dengan manusia, jadi imam artinya, maka ringankanlah, karena pada mereka itu ada orang yang lemah, menggitir-gitir berdiri di belakang. Wal kabira, ada orang tua. Wadzal hajat, ada orang nang hajat, nang mempunyai hajat, sembahyang ni hendak kemana kah itu. Nah, jadi imam mesti bacaannya yang cepat, surahnya pendek artinya. Tasbihnya cukup 3 aja, jangan lebih pada itu. Wa idza shalla li nafsihi, bila dia sembahyang sendiri, fal yutawwil masya, nah, maka sembahyanglah, memperpanjanglah dia sekehendaknya. Amun sembahyang sorangan ada jadi masalah, sembahyang isya pukul 4 sing tuntung ada bapak. Mun sembahyang sorangan fal yutawwil masya. Wa qala salawatullah alaihi Mu'az, Rasulullah bersabda bagi Sayyidina Mu'az bin Jabal, Iqra surat as-sabbih was sama'i wat tariq was syamsi wad duhaha. Mu'az ini terlalu panjang bacaan surahnya, terlalu panjang bacaan surah. Baqarah dibaca sembahyang isya, rakaat yang kedua Ali Imran dibaca.
Pokok 10 ini tuntung bisa. Dilaporkan sahabat kepada Nabi. Ini Mu'az jadi imam nah kayak apa? Bacaan panjang surahnya, dipanggil Nabi Mu'az ini. Jangan lagi itu. Ya Nabi baca surah Sabbihisma rabbikal a'la atau was-sama'i wat-tariq atau wasyamsi wadduhaha, itu cukup untuk jadi imam di tengah-tengah masyarakat artinya. Wa amma wadhaiful arkan, adapun tugas-tugas melaksanakan rukun bagi si imam pasalah 1-3. Awaluha, yang pertama, ayyu khaffifar ruku'a was sujuda, bahwa imam itu mempercepat ruku dan sujud. Fala yazidu, tidak menambah, tidak melebihi, fit tasbihat, pada tasbih, ala salasin 3. Itu imam. Ruku subhana rabbiyal azim 3 kali, sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Jangan sampai babanya panjang. As-saniyatu, yang kedua, bil ma'mum, pada makmum, yang bagi semestinya an la yusabiqal imama, tidak boleh mendahului akan imam, fir ruku, pada ruku, was sujud, dan sujud. Mendahului imam itu menggugurkan pahala jamaah. Jadi sembahyang sorangan aja lagi. Kalau sudah 2 rukun, membatalkan sembahyang kina. Bal yata'akharu, bahkan imam makmum itu yata'akhar, berdudi daripada imam. Fala yahwili sujud, maka si makmum tidak turun kepada sujud, illa, kecuali idza wasalat jabhatul imam ilal ardi, kecuali bila sampai dahi si imam ke lantai, ke bumi. Jadi jangan turun dulu dari i'tidal itu ke sujud sampai imam bujur-bujur dahi sidin itu ke pasahapan dah. Wala yahwilir ruku, tidak turun kepada ruku, hatta yastawiyal imamu raki'ah, sehingga imam itu rata rukunya. Rata ruku. Allahu Akbar. Nah, hanya di belakang mulai turun kepada ruku itu. As-salisatu, yang ketiga, la yazidu bi du'a'it tasyahud, bahwa tidak melebihi, menambah si imam pada doa tasyahud, ala miqdari tasyahud, atas kadar tasyahud. Jadi doa tasyahud itu jangan sampai lebih pada tasyahudnya, panjangnya. Kan tasyahud itu mulai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahudnya di situ. Nah, doa imba itu kayaknya jangan sampai panjang pada itu. Hazran minat tatwil, karena khawatir daripada memperpanjang. Wala yakhussu nafsahu bid-du'a, dan imam tidak boleh menghususkan dirinya dengan doa. Bal ya'ti bi sighatil jam'i, bahkan si imam itu mendatangkan dengan sigat jamak. Jadi dalam tasyahud itu kan ada doa-doa tuh sebelum salam. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta wa asrabtu wa ma anta alam bihi minni. Nah, itu imam hendaknya membaca dengan kalimat jamak, diniatkan untuk yang hadir di belakang. Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masihid dajjal. Itu mesti kalimat jamak. Nah, ini pendapat yang dipakai oleh Imam Ghazali.
Jadi imam itu mesti kalimat jamak. Nah, berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lain. Imam Ghazali ini, kalau imam-imam yang lain pada Ghazali itu tetap dibaca dengan doa sendiri, jangan dirubah-rubah apa yang datang dari Nabi itu. Nabi sudah pernah melakukan itu dan Nabi kadang merubah. Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu itu. Jadi jangan diganti dengan jama'. Nah, yang disuruh kita jangan saurangan itu si imam nih, kalau doa itu doa ulahan seorang. Nah, doa ulahan seorang. Apabila si imam ini dalam sembahyang itu membaca doa ulahan seorang, itu mesti jamak kalimatnya, jangan untuk sendiri. Nah, tapi kalau doa-doa yang datang sudah dari Rasulullah itu turuti walaupun jadi imam, sekalipun bentuknya doa itu adalah mufrad, sendiri. Misalnya si imam ini ada berisi hutang, lalu dalam sembahyang berdoa Allahumma qdi daini, ya Allah lunasi hutang hamba. Nah, itu kan dua ulahan seorang tuh. Nah, itu jangan kayak itu membaca. Mesti Allahumma qdi duyunana, ya Allah lunasi hutang-hutang kami. Artinya kalau di jamaah nang hutang di belakang ini juga. Nah, itu dua ulahan seorang. Nah, itu mesti kalimat jama'. Tapi kalau doa-doa yang sudah dari Nabi itu yang macam itulah dibaca, kada perlu dirubah-rubah lagi. Nah, itu pendapat yang dimu'tamadkan oleh ulama-ulama kita mazhab Syafi'i ini. Wa amma wazaifut tahalluli, adapun tugas-tugas imam dalam tahallul, dalam salam. Pasalah satun, ada tiga. Awaluha, yang pertama, ayyanwiya, bahwa berniat si imam bitaslimatain, dengan dua kali salam kanan kiri. Assalamu alal qaum wal malaika, assalamualaikum warahmatullah. Nah, qumnya itu untuk nang hadir dan malaikat, kiri pun ke itu juga. Asaniyatu, yang kedua, ayyasbuta, bahwa tetap si imam akibas salam, sesudah salam imam ini begana dulu situ. Jangan nak berjauh-jauh, jangan nak berpindah-pindah. Siyama idza kana khalfahu niswah, apalagi jamaah di belakang banyak perempuan. Artinya bulikakan dulu perempuan itu. Fala yaqumu hatta yansarifna, maka imam tidak berdiri dari tempatnya sampai jamaah perempuan itu sudah keluaran. As-salisatu, yang ketiga, idza wasaba, apabila imam, wasaba itu melompat asalnya, artinya berpindah duduk. Apa yang bagi, maka sayogianya si imam ayyuqbila biwajhi 'alan nas, bahwa imam itu menghadap dengan wajahnya atas manusia. Jadi ada dua macam duduknya si imam nih, imbah salam itu di dalam mazhab kita Syafi'i ini. Ada yang mengatakan begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, imam ini duduk menjadikan makmum ini di sebelah kanannya, kiblat di sebelah kirinya. Nah, kayak yang biasa kita di mana-mana nih. Ada juga satu pendapat kalau imam itu duduk di situ menghadap jamaah, menghadap makmum. Ada juga itu pendapat. Seperti pendapat di sini, nah, Imam Ghazali ini, bahwa si imam itu menghadap dengan wajahnya kepada manusia, artinya membelakangi kiblat, nah, menghadap kepada jamaah. Nah, itulah tugas-tugas imam dalam hal sebelum sembahyang, dalam hal bacaan, dan dalam hal perbuatan dalam sembahyang. Fadlul Jumu'ati wa adabuha, ini kemudian keutamaan Jumat dan adab-adab Jumat. I'lam anna hadza yaumun azim, Jumat itu adalah hari besar. Azzamallahu bihil Islam, Allah agungkan dengan Jumat itu Islam. Wa khassa bihil muslimin, Allah khususkan dengan Jumat itu kaum muslimin. Nasrani kada hari Jumat,
Yahudi nggak ada hari Jumat. Yang hari Jumat itu dikhususkan adalah untuk kaum muslimin. Idul muslimin, hari raya muslimin itu hari Jumat. Qala Allah Ta'ala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Bila mana sudah dikumandangkan azan untuk salat Jumat pada hari Jumat itu, maka berlarianlah kalian kepada zikrillah, kepada sembahyang Jumat itu, dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan segala macam. Begitu mendengar azan yang kedua, azan yang kedua. Bagi orang-orang yang wajib Jumat. Nah, kalau perempuan kan kada wajib Jumat tuh kada termasuk. Atau orang musafir kada wajib Jumat. Ini orang-orang yang mukimin. Faharramal istighala bi umurid dunia, Allah mengharamkan bekerja dengan perkara-perkara dunia. Wa bi kulli sarifin, dan dengan tiap-tiap yang memalingkan anis sa'yi, daripada berjalan ilal jumu'ati, kepada Jumat. Apapun pekerjaan yang dilakukan begitu azan kedua, haram hukumnya, selain daripada menuju masjid. Nah, nang batukang ka, nang bakabun ka, nang bejahit ka, nang bedagang ka, senang pekerja apapun, kalau sudah azan kedua, bagi orang-orang yang wajib Jumat itu mesti ke Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi samsu yaumul jum'ah. Rasulullah bersabda, paling baik hari yang terbit atasnya oleh matahari itu yaumul jum'ati, hari Jumat. Afdalul ayyam, paling afdal hari itu adalah hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tarakal jumu'ata salasan min ghairi uzrin, siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali dari ketiadaan uzur, kulir, taba'allahu ala qalbi, maka Allah patri hatinya, Allah tutup hatinya untuk menerima kebaikan. Wal uzru, uzur itu contohnya mislul matar, hujan, wal wahal, bicik, licak, wal faza, ketakutan, wal marat, sakit, wat tamrid, memelihara orang sakit. Idza lam yakun lil marid qayyimun, bila tidak ada orang yang sakit itu yang menjaganya. Ini orang garing kada wajib Jumat, nang maharagu bang kada wajib juga Jumat. Nah, kalau kada ada lagi nang lain maharagu, atau ada nang lain cuma sidin ketujuh kita aja nang menjaga, nah gugur juga Jumat kita. Sidin kada mau tinggalkan, nang lain banyak aja. Ibarat nang menjaga akan tuh bininya ada misalnya, nang kada wajib Jumat, tapi sidin kada mau, mesti kita nang jaga. Nah, itu gugur juga kewajiban Jumatnya. Nah, kemudian wa yustahabbul ghuslu bihi, dan disunatkan mandi pada hari Jumat itu. Nah, hingga situ. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana a'udzu bika min syarri أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه